Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan keempat, masih bab 2 yaitu koordinat kartesius. Hari ini kita bahas posisi relatif dari suatu titik ke suatu garis. Kalau kemarin Ibu bahasnya posisi relatif antara dua titik. Nah sekarang dari satu titik ke garis lain ya, ke garis gitu. Nah tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat mengetahui, dapat menentukan jarak antara suatu titik ke suatu garis. Semuanya selamat menyimak, jangan lupa dicatat materinya. Oke, pembahasan hari ini adalah posisi relatif titik terhadap garis. Posisi relatif itu kemarin Ibu bilang dia sama aja kayak jarak ya. Nah, kalau kemarin itu jarak dari titik satu ke titik lainnya atau jarak dua titik, sekarang kita bahas jarak dari titik terhadap suatu garis. Di sini ada 6 titik ya, ada A, B, C, D, E, F. Kita tentuin dulu dia titik koordinatnya berapa. A, ingat kemarin titik koordinat itu X, Y. Ingat ya, X, Y. Berarti si A ini, ini belum ada sungguhnya, yang mendatar sungguh X, yang tegak lurus terhadap sungguh X itu Y. Ini ya, A berarti X, Y. X-nya ada di 3, Y-nya ada di 2. Maka A ini 3,2, B-nya ada di 3, Y-nya ada di 4, maka 3,4. C-nya ada di 3, Y-nya ada di min 3, maka 3, min 3. D-nya, X-nya ada di min 2, Y-nya ada di 2, maka min 2,2. E-nya, X ada di min 5, Y-nya ada di min 2 ya, bukan min 2, 2. F-nya X dulu, X-nya ada di min 4, Y-nya ada di min 3. Nah, kita udah nentuin titik koordinatnya. Lalu kalau misalnya ditanya jaraknya, kita ngomong jarak ya. Yang pertama yang ditanya jarak titik A terhadap sumbu X. Jarak titik A terhadap sumbu X. Lihat titik A ini sumbu X ya. Berarti jarak dari titik A ke sumbu X gitu. Cara cepatnya ketika ditanya jarak titik A terhadap sumbu X, cara cepatnya itu kalian tinggal melihat nilai Y. Ini. Maka jawabannya 2. Kalau misalnya mau pakai cara teorinya gitu, nah, kalian tinggal lihat ini titik A, ini sumbu Y, maka titik A itu dia loncat 2 satuan, 1, 2, maka jaraknya 2 satuan, ditulisnya 2 aja gitu. Nah, kalau ditanya jarak titik A terhadap sumbu Y, ini titik A, yang ini sumbu Y, maka jarak titik A ke sumbu Y, ke sini jaraknya. Kalau tadi nyari jarak ke sumbu X ngeliatnya nilai Y, kebalikannya. Kalau misalnya dia jaraknya ke sumbu Y, berarti kalian lihatnya nilai X. Ini 3. Coba buktikan dengan teori. Buktiin. Ini sumbu Y, ini titik A-nya. Lihat loncatnya. 1, karena ada 2 ya. 1, 2, 3. Maka 3 satuan loncatnya. Ini 3. Gitu ya. Nah, yang B, jarak titik B terhadap sumbu X. Ini B terhadap sumbu X. Berapa satuan? Ngelihatnya nilai Y, karena dia terhadap sumbu X. Ini 4. Teorinya boleh. Ini dari nilai 4 kan? 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan. Jarak titik B terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y, dari B terhadap sumbu Y, berarti kita lihatnya nilai si X 3. Coba teorinya boleh 1, 2, 3. Di buku ini bisa Ibu loncat sih, ini karena ini kalau kalian di buku kotak-kotak tuh ada garisnya begini. Kalau buku kotak-kotak ada garisnya gini tuh. Jadi dia bisa loncat 1, 2, 3. Jadi lebih jelas kalau pakai buku kotak-kotak sebenarnya. Lalu
Yang ketiga, jarak titik F misalnya terhadap sumbu X. F terhadap sumbu X, ini X ya. Ini F-nya di sini, berarti ini ke sini. Kalau terhadap sumbu X berarti kalian tinggal lihat nilai Y-nya. Ini nilai Y-nya 3. Teorinya Bu, boleh 1, 2, 3. Ini karena di sini ada garis, ini ada garis, ini juga ada titik sebenarnya. 1, 2, 3 gitu. Nah, yang terhadap sumbu Y-nya berarti ngelihatnya si nilai X-nya 4. Jadi negatifnya nggak usah dipakai ya, yang kita pakai cuma positifnya aja. 4. Teorinya Bu, boleh 1, 3, 2, dimin 2, 3, dimin 1, 4. Jadi 4 satuan gitu. Itu untuk jarak. Nah, sekarang kita bahas kedudukan dua garis ya. Bu, di sini adanya garis X sama Y aja Bu. X sama Y. X sama Y udah jelas dia tegak lurus. Apa sih bedanya di sini tuh? Kedudukan ada dua ya. Ada sejajar, ada tegak lurus, dan ada berpotongan. Kalau berpotongan Ibu nggak bahas, kita bahas yang sejajar sama tegak lurus aja. Untuk sejajar berarti dia garisnya sejajar. Yang belum tahu maksudnya sejajar kayak gimana di sejajar nih? Ini namanya sejajar. Ini namanya sejajar. Ini namanya sejajar. Oke? Yang berpotongan kayak gimana Bu? Ini berpotongan. Berpotongan itu dia membentuk tegak lurus. Dia akan membentuk siku-siku di segala sisi. Ini namanya berpotongan. Tegak lurus. Ini namanya berpotongan tegak lurus. Kalau berpotongan nggak tegak lurus, dia bisa aja cuma bersilangan namanya. Di sini, ini bersilangan. Berpotongan, tapi nggak tegak lurus ya. Tapi kalau yang kita bahas ini sejajar dan tegak lurus. Oke? Sumbu X otomatis udah pasti tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita buat garis dari dari titik koordinat yang ada di sini. Dia titik koordinat A, B, C. Jika digabungkan, dia bisa membentuk garis lurus. Gini. Berarti dia bisa membentuk garis lurus. Karena dia garis lurusnya di X-nya di 3, maka garis ini dinamakan sebagai garis X sama dengan 3. Karena dia tegak lurus, Ibu kenapa sih dia bisa tegak lurus? Lihat di sini, dia jaraknya sama-sama 3 terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi dia bisa ditarik garis lurus. Karena dia tepat di X sama dengan 3, maka garis ini dinamakan X sama dengan 3. Oke, paham sampai sini ya? Nah, lalu kedudukannya gimana? Kedudukan si garis X sama dengan 3, garis X sama dengan 3, kedudukannya terhadap sumbu Y apa sih? Ini garis, nih garis, ini garis. Berarti kedudukannya apa? Kedudukannya adalah sejajar terhadap sumbu Y. Gitu ya. Kalau garis X sama dengan 3 terhadap sumbu X, kedudukannya apa? Ini garis X sama dengan 3 nih. Nah, ini sumbu X nih. Berarti dia kedudukannya apa? Tegak lurus terhadap sumbu X. Gitu. Nah, sekarang kita selesai nih di X sama dengan 3. Sekarang kita bikin garis lagi. Lihat, yang bisa kita tarik garis lurus adalah dari titik A, B, E. Ini kita bisa buat garis lurus. Bu, kenapa bisa garis lurus? Lihat, dia ini jarak ke sumbu X-nya sama-sama 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jadi dia bisa dibuat garis lurus. Lalu kita apa kedudukannya? Garis ini namanya garis apa nih? Kalau tadi ini kan X sama dengan 3 karena dia tepat di titik X-nya 3. Kalau ini
tepat di titik Y-nya 2. Maka garis ini disebut sebagai garis Y sama dengan 2. Maka garis Y sama dengan 2. Nih ya, garis ini sejajarnya sama garis siapa? Garis sumbu Y atau sumbu X sejajarnya. Y sama dengan 2 sejajar terhadap sumbu X. Sejajar terhadap sumbu X. Lalu kalau garis Y sama dengan 2, tegak lurusnya terhadap siapa? Ini garis Y sama dengan 2 nih. Tegak lurusnya terhadap siapa? Terhadap si nih, sumbu. Langsung terus ibu menulis tegak lurusnya. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Gini ya. Bu, bisa lagi satu lagi? Bisa. Nih, satu lagi. Nih, satu lagi. Karena dia jaraknya terhadap ini sama-sama 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi bisa kita buat garis lurus. Bu, kalau misalnya E sama F bisa nggak buat garis lurus? Nggak bisa. Karena si E sama F dia jadi miring. F ke garis Y itu dia jaraknya 4, sedangkan E ke garis Y jaraknya 5. Jadi dia nggak bisa dibuat garis lurus. Nah, yang ini bisa buat garis lurus. Nah, kalian tentuin sendiri deh gimana kedudukannya terhadap sumbu Y sama sumbu X gitu. Nah, tapi ketika ditanya kedudukan, nggak hanya berkedudukan terhadap sumbu X dan sumbu Y aja nih, bisa juga garis lain terhadap garis lain. Misalnya gini, ini tadi ada garis Y sama dengan 3 ya. Nah, ini ada garis Y sama dengan 2 nih. Kita bisa lihat kedudukan X sama dengan 3 sama Y sama dengan 2 apa sih? Y sama dengan 3. Yang ini X sama dengan 2 begini. Berarti kedudukannya apa? Tegak lurus. Kita pastikan garis X sama dengan 3 tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 2 gitu. Sekian materi kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dicatat materinya. Kita masuk di tugas 2 bab 2. Nah, minggu besok, pertemuan selanjutnya, Ibu udah masuk ke bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Materi kita minggu ini dan minggu kemarin itu cukup sedikit dan cukup singkat. Tugasnya juga cukup sedikit. Nanti di pertemuan selanjutnya kita mulai ke materi yang lebih padat lagi. Selamat belajar semuanya, selamat mengerjakan. Jangan lupa kalau misalnya nggak tahu langsung tanya Ibu. Jika misalnya ada yang belum dipahami, nanti Ibu berikan pemahaman lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.